Alladzina yufuna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru tigha'a wajhi rabbihim wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbad. Dari ayat yang mulai ini kemudian apa? Ayat yang keempatnya jannatu yadkhuluna jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Saya ingin sebutkan poin-poinnya dulu, boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar ya. Ada 8 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya atau tidak menyelisihinya atau tidak melanggarnya atau tidak merubahnya, itu sama saja. Jadi yang pertama urainya nanti, yang pertama siapapun yang menginginkan surganya Allah, maka wajib betul-betul dia memenuhi ya, orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya atau tidak menyelisihinya atau tidak melanggarnya. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Antum tahu di antara hikmah silaturahim itu adalah barang siapa yang ingin dipanjangkan, diberkahi umurnya, sering-seringlah silaturahim. Gak ada yang amin nih? Amin. Barang siapa yang ingin dimurahkan, dilapangkan rizkinya, maka sering-seringlah silaturahim. Amin ya. Tapi yang ketiga ini kadang-kadang nggak tahu ini. Barang siapa yang ingin terhindar dari kematian yang buruk, maka sering-seringlah silaturahim. Amin. Jadi yang kedua, gemar bersilaturahim. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Yang hari ini banyak nggak takut kepada Allah. Nabrak sana, nabrak sini, menghalalkan segala cara. Bahkan naudzubillah min dzalik, melanggar aturan hukum syariat Allah pun dia terjang. Padahal hidup sesaat, tidak lama, dia lupa keberkahan itu akan membawa kebahagiaan. Ya. Kemudian yang keempat adalah orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Saya ulangi, ada 8 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya, tidak menyelisihinya, tidak melanggarnya, tidak merubahnya, sama saja. Kemudian yang kedua, orang yang gemar silaturahim. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Ingat, Rasul pernah menyatakan ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti, dari kiamat nanti, tidak ada pertolongan perlindungan kecuali pertolongan perlindungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan? Di antaranya imam yang adil, imam yang pemimpin yang adil, jujur dan amanah, dan juga salah satunya juga adalah yaitu orang yang takut kepada Allah. Bagaimana uraiannya nanti? Nah, kemudian yang keempat adalah takut dengan perhitungan yang buruk. Nah, takut dengan perhitungan yang buruk itu apa maksudnya? Nanti akan kita kaji. Yang kelima adalah orang yang sabar di dalam mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Coba aku nak tanya, antum kan sebagai orang yang beriman, sudah lama beriman. Ada berapa ayat tentang sabar? Ini bagi siapa yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Ada berapa ayat tentang sabar? Sampai nggak ngerti, nggak tahu, nanti saya kasih tahu deh. Berapa mas? 70. Kalau yang saya ketahui kalau saya tidak salah itu ayat yang menjelaskan tentang sabar itu ada 104 ayat. Ya. Cukup panjang, tapi nanti kita akan kaji nih kajian singkat tentang sabar itu. Bu Ibu, saya mau tanya,
Biasanya kaum akhwat saya mau tanya, biasanya yang nggak sabar itu ibu-ibu atau kaum istri? Oh, ya udah saya ulangi. Biasanya yang nggak sabar ibunya anak-anak atau kaum wanita? Ya sudah. Yang kelima adalah orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Ya, sabar ini dahsyat sekali ternyata. Berapa banyak orang yang nggak sabar yang limpang karena kesenangan dunia yang hanya sesaat. Yang keenam orang yang mendirikan sholat. Ternyata dalam bahasan takwa, bahasan iman, bahasan syukur, bahasan baik, bahasan mukmin, selalu sholat ada di dalamnya. Dan itu menunjukkan kalau sholat kita berantakan, ya hati kita berantakan juga. Kalau ada hari ini orangnya kok suka marah-marah, malas ibadah, gak semangat, suka mencerca, mencela, dusta, gak jujur, ya itu bisa dipastikan sholatnya mesti berantakan, ya sholatnya mesti gak benar. Nah, karena kalau sholat yang benar kan jelas, aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mau ahli ibadah kok sama orang tua nggak peduli, pelitnya 17 setan. Nah, untuk bilang dalik, mesti sholatnya bermasalah. Karena kalau sholatnya benar baik, sama orang tua baik, sama suami istri mesti baik juga, sama anak baik, sama siapapun dia akan baik. Kalau belum berarti mesti ada masalah di dalam sholatnya. Ya, jadi yang keenam adalah yaitu mendirikan sholat. Dan ingat ya, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya. Betul. Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Islam hilang i-nya jadi ilam. Islam hilang l-nya, hilang s-nya jadi ya. Tadi Islam hilang i-nya jadi Islam. Hilang s-nya jadi ilam. Ya, hilang l-nya jadi isam. Itu maksudnya apa? Paling tidak orang yang menyatakan dirinya muslim Islam itu sholat yang 5 waktu dia tegakkan. Dia mendirikan sholat loh, bukan ngerjain sholat. Ya, kalau ngerjain sholat hampir semua bisa. Contohnya sekarang asarnya jam 3.20. Dia sholat duhurnya jam 3.10. Ya, sholat dia. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan asar dia bilang, "Pak, alhamdulillah aku belum batal." Ya terang lah kamu habis baru salam kok gitu ya. Nah, ini termasuk orang yang bukan dirikan sholat tapi ngerjain sholat. Ada yang sholat subuh setengah 6, alhamdulillah saya sholat subuh setengah 6 daripada jam 6 ya. Yang jam 6 alhamdulillah saya sholat subuh walaupun jam 6 daripada nggak sholat. Yang nggak sholat pun bisa bilang dia, alhamdulillah anak ini walaupun nggak sholat Islam loh. Islam macam apa ini? Nauzubillah min. Number 7, yang ketujuh, amalan untuk menggapai surga itu yang ketujuh adalah yaitu orang yang gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya. Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Sudah sedikit gak ikhlas, jungkit-ungkit najis tuh. Nauzubillah min. Yang ke-8, amalan untuk menggapai surga yang ke-8 adalah yaitu ini wa yadrauna bil hasanati sayyi'at. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'at itu apa? Menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan, atau dengan kata lain membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Coba aku nak tanya, kalau ada
teman, sahabat, saudara, tetangga, nyangkalin banget deh, nyusahin, nyebelin, utang nggak bayar-bayar, pokoknya buat nekah. Terus satu hari teman kita bilang gini, teman antum bilang gini, itu yang suka nyakitin kamu, yang memfitnah kamu, yang suka nyusahin kamu itu, dia lagi sakit loh ceng sekarang. Antum bilangnya gimana? Pak, syukurin. Serem Pak. Alhamdulillah. Jadi mana bilangnya? Salah. Pok mah kapok kapan? Astagfirullah. Tapi juga ada yang halus tanyanya gini. Enggak. Bener dia sakit? Iya. Emang sakit apa? Enggak sih, cuma biasa, cuma pilek-pilek aja. Oh, berarti bukan doaku itu. Berarti doanya parah banget itu. Nauzubillah min dzalik.